Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Otak Kencer. Kali ini kita akan bahas mengenai soal SKB Pedagogik Guru bagian 2. Berikut ini kemampuan pada ranah kognitif, kecuali A. Kemampuan memahami, B. Kemampuan menganalisis, C. Kemampuan fisik, D. Kemampuan menerapkan, E. Kemampuan menghafal. Udah dapat teman-teman jawabannya? Betul banget, jawabannya yang C. Kemampuan fisik. Karena yang ditanya yang kecuali gitu ya. Pembahasannya, kemampuan fisik dia termasuk pada ranah psikomotorik, bukan pada ranah kognitif. Gitu ya, masih gampang sekali. Kita coba di soal nomor 2. Menurut pandangan teori behavioristik, perubahan perilaku merupakan akibat dari A. Proses berpikir ilmiah, B. Pengetahuan yang dibangun sedikit demi sedikit, C. Adanya stimulus dan respon, D. Pemahaman terhadap diri dan lingkungan, E. Pembelajaran yang bermakna. Yang mana? Oke, betul sekali. Jawabannya yang C. Adanya stimulus dan respon. Pembahasannya untuk option A. Proses berpikir ilmiah dia termasuk dalam teori belajar kognitif. Option B. Pengetahuan yang dibangun sedikit demi sedikit termasuk dalam teori belajar konstruktivisme. Yang D. Pemahaman terhadap diri dan lingkungan dia termasuk teori belajar humanistik. Yang terakhir yang E. Pembelajaran yang bermakna itu termasuk dalam teori belajar Gestalt. Oke, bagi teman-teman nanti videonya bisa kalian pause terlebih dahulu gitu ya untuk memikirkan jawabannya. Baru kalau udah dapat kita lanjut. Yo, lanjut soal nomor 3. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penilaian hasil belajar peserta didik kecuali A. Ditujukan untuk mengukur kemampuan kompetensinya. B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. D. Dilakukan sesuai dengan kegiatan pembelajaran. E. Dilakukan pengurangan jika ternyata hasil banyak yang jelek. Wah, kalau ini udah kelihatan banget gitu ya, jawabannya yang E. Dilakukan pengurangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Pasti ini bukan hal yang diperhatikan ketika seorang guru atau pengajar itu melakukan penilaian hasil belajar peserta didiknya. Lanjut soal keempat. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal adalah pengertian dari A. Deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Kompetensi dasar, D. Silabus mata pelajaran, E. Struktur pembelajaran. Udah dapat teman-teman? Jawabannya yang mana? Oke, mantap. Jawabannya yang delta. Yang D. Silabus mata pelajaran. Pembahasannya. Silabus merupakan acuan umum yang mencakup standar kompetensi-kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oke, nggak terasa kita udah di soal terakhir teman-teman. Kita coba ya, soal yang kelima. Berikut ini termasuk kemampuan ranah afektif adalah A. Gerak refleks, B. Kemampuan perseptual, C. Kemampuan menganalisis, yang D. Kemampuan mengevaluasi, yang E. Responding. Yang termasuk di afektif berarti yang E. Responding. Pembahasannya. Menurut taksonomi Caldwell, tingkatan ranah afektif itu meliputi ada beberapa hal gitu ya. Ada receiving, attending, responding, valuing, organization, characterization. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena kita akan upload videonya setiap hari.